بوركتي يا أم الحسنين يا فاطمة الزهراء يا آمينة يا أم الزين يا Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah. wabarakatuh. Kaifa halak? Alhamdulillah khair Ustaz. Marilah kita seruput kopi dulu biar pikiran kita lebih encer. Mari Ustaz, kita seruput dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berjuang untuk yukata. Jadi kita mau mengapresiasi warga yang memakai kasur yukata. Mantap untuk warga Indramayu. Cari di Aris Form ya untuk yukata. Terima kasih. Jos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. As-Sakinah TV, channelnya santri dan alumni. Ada satu program dari As-Sakinah TV adalah alumni menginspirasi atau inspirasi alumni. Karena banyak alumni As-Sakinah itu tidak hanya fokus dalam bidang pendidikan, tapi banyak juga dalam bidang kewirausahaan dan lain sebagainya. Salah satu diantaranya adalah yang kita kunjungi pada hari ini, yakni Saudara Aris Awaludin. Beliau adalah salah satu owner produk yukata, Aris Form nama tokonya. Kita sedikit akan lebih mengenal jauh siapa beliau dan lulusan tahun berapa, angkatan tahun berapa, kemudian bagaimana cerita di balik kesuksesan sampai bisa memiliki toko yang sebesar ini. Ini adalah salah satu program menginspirasi khususnya buat para santri-santri yang sekarang sedang belajar di pesantren modern As-Sakinah. Semoga itu menjadi acuan buat mereka bahwasanya alumni Sakinah itu harus bisa dan terus bisa. Itu saja. Baiklah, untuk mengawali percakapan pada malam ini, perkenalkan nama saya adalah Ahmad Jazuli Mahbub kalau nama di Facebooknya. Kalau di pondok dikenalnya UJ, katanya begitu. UJ itu Ustadz Jazuli gitu, lebih familiar katanya seperti Nama itu. artisnya. Nah betul, sepertinya seperti itu ya. Sebelum kita mulai percakapan atau konsultasi atau trik-trik bagaimana kesuksesan itu bisa tumbuh, marilah kita seruput kopi dulu biar pikiran kita lebih encer. Mari Ustaz, kita seruput dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baiklah, biar lebih akrab saya menghadap lebih santai. Sebelum saya jauh menanyakan, saya akan tanyakan dulu kepada antum. Siap, Ustaz. Baik itu nama, kemudian tanggal lahir, kemudian pendidikan dan organisasi sebelum sampai taraf ke taraf yang sukses ini. Silahkan bisa diterangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat-sahabat wabarakatuh. Ikhlas semua yang saya hormati, yang pertama kali kami ucapkan terima kasih atas kunjungan Ya. Ustaz Jazuli mewakili dari Ikhlas. Saya sangat senang pada hari ini bisa bertatap muka silaturahmi kembali dengan Siap. teman-teman Ikhlas, khususnya Ustaz Jazuli. Perkenalkan, nama saya Aris Awaludin. Saya alumni atau marhalah ke-17, tepatnya tahun 2010. 2010 ya. Iya. Siap. Kemudian saya berasal dari Tenajar Lor Kresmaya. Kalau konsulatnya itu GRES, dulu itu Generasi Santri As-Sakinah Tenajar. Oh, iya. Konsulatnya. Iya, Yang iya. sekarang berdomisili di Desa Sleman, kecamatannya Liag. Iya, siap. Liag. Kemudian saya di pendidikan S1 di FKIP Penjas di iya. Universitas Majalengka. Alhamdulillah selesai di tahun 2016. Iya. Kemudian selulus As-Sakinah memang saya mengabdi di pondok gitu kan. Ya bareng Ustaz, saya di posisi bidang SMK waktu itu ya, tahun 2010 sampai dengan 2015 gitu kan. Nah, kemudian 2016 baru ke SMP. Yayasan Rahmiyah mendirikan SMP, kemudian saya juga diposisikan di sana, kebetulan dipercaya untuk menjadi kepala sekolah, alhamdulillah selama sampai dengan tahun 2019. Siap. Kemudian sekarang saya aktif di beberapa organisasi, khususnya di majelis ya, di sosial. Salah satunya adalah Junduba Badan, kemudian juga
aktif di gerakan pemuda Ansor di tingkat kecamatan. Yang mana tujuan kita ya tadi mencari relasi lah, teman, saudara baru. Karena saya dulu di Trasmaya pindah ke Seliag, maka saya harus mencari teman-teman yang supaya sosial, supaya bisa lebih akrab lagi teman-teman. Seperti itu Ustadz untuk dari dirinya. Oh ya, awal mula seperti itu ya. Berarti emang Ustadz Aris ini sebelum berkecimpung di dunia owner untuk bisnis, beliau juga setelah lulus menempuh pendidikan. Kebetulan pendidikannya adalah di bidang Pencaskes. Ya Pencas ya, olahraga. Sempat juga mengajar di SMK Sakinah, yang mana sekolah tersebut di bawah naungan Yayasan Islam Marhamiyah. Kemudian setelah itu beliau dipercaya sebagai kepala SMP Sakinah. Sampai pada titik di mana beliau untuk banting setir, untuk hidup bersosial di lain kecamatan, di antaranya untuk mengurus bisnis kasurnya ini. Jadi mungkin perkenalannya sangat singkat ya, biografi dari Ustadz Aris Awwaluddin ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita beralih ya. Kita berbicara sejarah berdirinya berdiri atau sebelum berdiri produk dari Aris Foam ini, Inoak ini seperti apa, biar nanti masyarakat pun tahu, biar adik-adik kelas pun tahu dan alumni tahu seperti apa gambarannya, biar kita lebih dekat. Silakan, mangga bisa diterangkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya punya toko kasur, kasur busa ini. Nama tokonya adalah Aris Foam gitu. Aris Foam ya. Yang berdomisili di Desa Tambi, Jalan Raya Tambi, Kecamatan Seliag, Kabupaten Indramayu. Nah, sebetulnya semenjak saya masih ngajar, memang saya sudah buka toko kecil-kecilan gitu kan, kecil-kecilan. Kemudian bahkan sebelum saya buka toko pun sambil ngajar, saya dulu online lah, dropshipper kita mainnya. Iya, ada yang pesan gitu kan lewat media sosial tanpa modal itu kan. Berarti belum punya toko ya? Belum punya toko. Ya. Iya, 2014-15 itu kita jualan online dulu, belum punya toko. Kemudian kita main sosial media itu untuk tadi mendongkrak ya? Iya, mendongkrak penjualan kita. Padahal kita nggak modalan, nggak punya toko. Nah, saya coba-coba, ternyata yang beli itu saudara dulu, kakak, adik, orang tua gitu kan, saudara awalnya. Ternyata memang karena kualitas ya, mungkin akhirnya mereka merasa nyaman. Banyak juga dari tetangga-tetangga dan orang lain itu mulai itu. Terus yang bikin saya tergerak untuk bikin toko itu karena ada yang nanya, "Mas, tokonya di mana ya? Dia mau cek barang." Iya. Wajar seperti itu iya ya. Kan, karena di dunia online lah, mereka siap. mau cek barang gitu. Akhirnya saya beberapa kali ada pertanyaan yang seperti itu, saya beranikan untuk buka sewa toko di samping jalan. Di daerah mana itu? Di daerah Tambi juga. Tambi ya. Dari awal kita di Tambi, tepatnya di samping Indomaret itu, sebelah timurnya. Itu kecilan, bermodalkan ya budget di bawah 50 jutaan lah gitu, kecilan. Kemudian berjalannya waktu, alhamdulillah kita juga sembari belajar. Beberapa kali kita juga ikut sekolah-sekolah lah, karena memang kita dulunya di pendidikan gitu, di dunia bisnis kita nol. Makanya salah satu diantaranya saya pernah dengan Gus Rozin, dengan Kang Lutfi, dengan Kang Asari, itu di Pesantren Bisnis Indonesia. Iya, itu di Kuningan. Kemudian saya juga ikut pelatihan-pelatihan tentang kelas bagaimana menjadi seorang business owner gitu kan, seperti pemilik toko. Kemudian mengikuti kelas di Semarang juga, ikut namanya kelas bisnis leader lah, untuk manajer seperti apa. Memang beda-beda kelasnya ya. Makanya saya coba bergaul dengan mereka. Terus enda-enda punya toko besar lah, padahal teman-teman saya di sana itu yang bisnisnya miliaran kalau saya kecil-kecilan, tapi nggak apa-apa lah, modal pede dan yakin ya, pede dan yakin. Pede dan yakin siap. Karena prinsipnya kita bergaul dengan orang jual minyak wangi ya, kita bawa wangi lah. Kalau mereka miliaran, masa sih kita nggak bisa ratusan juta gitu kan. Optimis begitu. Bagus ini, prinsip bagus ini ya. Lanjut. Nah, kemudian singkat waktu tahun 2018 tepatnya, alhamdulillah ada yang mengamati saya, ternyata beberapa saudara ya. Kemudian dia sanggup menjadi investor, alhamdulillah. Kemudian saya bikin bisnis plan-nya seperti itu, kemudian saya sodorkan ke beliau.
dan ternyata di ACC saya dikasih modal gitu kan, support modal sifatnya investasi gitu kan, maka kita sifatnya bagi hasil atau sharing profit. Alhamdulillah berjalan sampai dengan 2 tahun lah, sampai tahun 2020. Nah di tahun 2019 itu kebetulan saya juga dipanggil sama perusahaan yang memang pemiliknya kebetulan saja itu artis. Pemiliknya itu artis. Iya, iya. Siapa itu artisnya itu? Itu Okan Cornelius. Okan Cornelius. Ya, artis. Ya, papan atas lah gitu di masanya. Gitu. Alhamdulillah nggak sengaja. Oh, kok ada Pak Okan di perusahaan saya, kata saya. Ternyata dia manajer di PT CMG Indonesia. Nah, dari situlah saya pengen ketemu artis, akhirnya saya berkunjung ke sana. Awalnya berkunjung sendiri atau sendiri sama tim gitu. Sama tim ya. Sama tim berkunjung ke sana, pengen ketemu artis gitu lah. Ya. Niatnya ketemu artis. Iya, gitu niatnya ketemu artis lah. Cuman tadi kalau kita membayar artis, ya mohon maaf itu mahalnya luar biasa. Alhamdulillah itu rekanan bisnis, maksudnya mitra gitu kan. Jadi saya manfaatkan. Saya ke sana menyambung silaturahmi dengan Pak Okan itu bahwa ya saya memang agen dari dia gitu loh. Kita supportnya. Nah, habis dari kunjungan kita ke sana, kita mancing 1 kali, Pak Okan sudah 2 kali datang ke toko kita gitu. Kita baru sekali ke sana. Insya Allah beberapa bulan yang akan datang juga Pak Okan akan buka pasar lagi, datang lagi ke toko kita insya Allah. Tadi untuk ikut memasarkan gitu kan. Toko kita. Ya seperti itu gambarannya kira-kira. Oh iya, jadi punya icon sendiri ya? Punya icon kebetulan sama artis. Berarti prosesnya emang tidak langsung seperti membalikan telapak tangan, saudara. Bener. Jadi emang ada proses sampai ikut pelatihan, berbagai macam pelatihan. Belajar, kemudian gitu. Sampai beliau pun memberanikan diri untuk pede. Ya sampai itulah istilah ada kata. Kalau kita bergaul sama orang yang penjual pewangi, maka kita pun akan wangi. Seperti itu gambarnya. Tapi itu semua insya Allah menjadi berkah ya buat antum. Amin. Itu saja sebagai gambaran umum ya. Nanti mungkin setelah ini kita akan bercerita bagaimana produk-produknya apa saja sih yang ada di bawah naungan oleh Aris Foam ini. Apakah melulu hanya kasur atau yang lainnya, kualitasnya seperti apa dan sebagainya. Itu saja, terima kasih. Nanti akan kita lanjut dalam sesi selanjutnya. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut sahabat As-Sakinah TV, channelnya santri dan alumni As-Sakinah, alumni yang selalu menginspirasi. Baiklah, lanjut dalam topik selanjutnya. Kali ini lebih ke pendalaman tentang pengalaman-pengalaman beliau di As-Sakinah, kemudian kesan-kesan ketika hidup di As-Sakinah, disambung nanti pesan-pesannya seperti apa. Wabil khusus buat adik-adik kita yang sekarang lagi belajar di pondok. Silakan bisa diceritakan terlebih dahulu mungkin pengalaman-pengalaman ketika belajar hidup di As-Sakinah seperti apa. Ya, terima kasih. Pengalaman yang tak terlupakan ya dari pesantren, yang pertama adalah kami mengucapkan terima kasih kepada asatid, ustadzat yang memang telah membimbing kami selama 6 tahun di pesantren, bahkan hingga saat ini ya. Maka kita semua insya Allah selalu mendoakan beliau semua. Amin. Semoga diberikan selalu kesehatan yang sempurna sehingga bisa tetap berkhidmah di pondok yang kita cintai ini. Pengalaman di pondok itu sebetulnya banyak sekali ya tadi ya. Iya, banyak sekali yang memang mungkin baru saya rasakan saat ini manfaatnya itu. Manfaatnya ya. Terutama memang yang saya rindukan itu pergantian antara jam ke jam gitu. Oh, per jam. Pergantian waktu itu semua sangat bermanfaat. Berasa 1 detik pun bermanfaat di pondok, itu luar biasa. Jadi antara kegiatan satu kegiatan yang lain ya. Betul, saya sangat menikmati meskipun ya mohon maaf banyak teman-teman santri yang merasa capek, lelah. Tapi insya Allah itu yang akan nanti teman-teman semua akan rindukan itu, pesan itu, momen itu. Waktu sholat ya waktu sholat, itu kan waktu kesenian-kesenian, kemudian waktu organisasi-organisasi, olahraga dan sebagainya. Itu kan semua tertata di pondok itu. Itu yang memang yang membuat saya sangat berkesan. Ya, kemudian kalau di organisasi, orsas maupun gerakan pramukaan gitu kan, di As-Sakinah sebetulnya itu luar biasa. Orsas itu mulai
moto kita yang berbunyi ready to lead and ready to be lead. Iya. Itu harus siap dipimpin dan siap memimpin gitu loh. Betul, betul. Bagaimana posisi Ando itu dipimpin kemudian menjadi apa namanya iksas ya. Orsas ya. Iksas. Wajar. Iya, Orsas namanya. Siap. Organisasi Santri As-Sakinah. Itu kan belajar untuk menjadi pemimpin gitu loh. Pemimpin para Ando. Dan ternyata di kehidupan kita setelah lulus itu sangat kita rasakan manfaatnya. Bagaimana saat kita ada saatnya kita menjadi orang yang dipimpin gitu kan. Ada saatnya kita harus memimpin. Betul. Itu di luar baik di organisasi masyarakat, di keluarga, di dunia bisnis, kemudian di majelis-majelis taklim. Kita mungkin ya Allah menentukan posisi kita sebagai apa, ya harus siap gitu. Apakah posisi yang harus dipimpin orang gitu? Apakah kita yang harus memimpin? Betul, gitu? ya, betul. Itu ya harus siap. Tapi insya Allah di As-Sakinah itu sudah diajarkan semua teman-teman, baik saat menjadi Ando maupun menjadi pengurus Orsas gitu kan, atau yang berkelanjutan menjadi Ustadz As-Sakinah. Betul. Gitu. Mungkin itu yang memang apa namanya saya rasakan betul gitu kan. Kemudian ya pesan buat adik-adik semua, kita fokus pada hari ini gitu kan. Masa depan Allah yang tentukan. Kita boleh berencana, sehebat apapun rencana kita tetap Allah yang menentukan. Siap. Artinya jangan lupa selain ikhtiar kita juga berdoa supaya berimbang gitu kan. Kemudian jangan terlalu fokus pada tujuan. Ya, kita fokus pada proses gitu kan. Itu yang saya alami betul sekarang. Saya jualan gitu dong. Kemudian urusan hasil Gusti Allah maringi lah. Kira-kira. Kita fokus aja prosesnya gitu ya. Capek siang malam, wah, kemudian ikut pelatihan ke sana kemari. Ikuti saja nikmati prosesnya karena hasil ya urusan Gusti Allah lah untuk hasil. Kalau berhasil ya insya Allah itu bonus lah buat kita. Karena kadang-kadang apa namanya, jika kita fokus pada tujuan, kita itu lalai pada prosesnya gitu yang kebanyakan. Itu yang sangat menggoda gitu kan. Makanya hati-hati dengan teman-teman Ikhlas khususnya yang sudah mulai berjualan, berbisnis. Jangan sampai ada yang menawarkan langsung hasil A, B, C, D yang enak-enak gitu loh. Nah, itu mengalihkan fokus ya. Bicara yang enak-enak, kemudian prosesnya juga nggak dijelaskan yang nggak enaknya, itu kan bahaya gitu kan. Betul. Makanya kita menikmati proses tadi. Mungkin itu pesan buat teman-teman Ikhlas semua. Ya sebetulnya saya juga belum panas sih tadi ngomong berada di sini. Siap. Masih banyak teman-teman yang luar biasa. Kalau boleh intip sedikit nih. Ketika jadi Orsas itu jadi bagian apa kalau boleh tahu ini? Dulu saya tahun pertama itu jadi bagian bahasa ya. Tahun bagian bahasa, kemudian di tahun yang kedua itu saya dicalonkan sebagai ketua Orsas 4. Alhamdulillah kandidat. Alhamdulillah nggak terpilih. Nggak pilih. Ya nggak apa-apa, itu proses. Iya, proses namanya. Udah kan nggak terpilih. Kemudian saya di tahun yang kedua bagian bahasa lagi. Language center lah bahasanya. Center ya, betul. Alhamdulillah itu waktu di organisasi Santri As-Sakinah. Di 2 tahun bahasa itu tadi. Betul. Kalau kesan yang paling berkesan ketika di As-Sakinah itu masa-masa seperti apa gitu? Apakah dibotak atau ketika lagi pelanggaran atau seperti apa gitu? Sebetulnya ternyata ya ini bocoran saja ya buat adik-adik. Rasa paling nyaman itu saat pertama kali menjadi Orsas tadi. Pertama kali jadi Orsas. Dari Ando transisi menjadi Orsas itu rasanya itu luar biasa. Seperti apa itu? Apa ya? Seakan-akan ya mohon maaf ya, namanya sama pengurus kan agak bebas lah sedikit, bisa nego kan gitu kan. Kalau Ando itu semua peraturan kemudian dia taati. Tapi kalau ya mohon maaf ini di Orsas yang saya rasakan minimal kita taat di bagian kita sendiri. Minimal gitu kan. Tapi tidak berarti melanggar bagian yang lain, tidak. Ya harusnya seperti itu. Iya, emang seperti itu. Artinya ya saya merasa canggung aja, beda gitu dulu Ando gitu tadi. Saat jadi pengurus, loh kok enak ya. Iya, pengurus Orsas luar biasa lah. Tapi itu mungkin ada nilai tanggung jawab tersendiri ya. Karena emang di Orsas itu adalah ketika awal menjabat saudara ada istilahnya ada sumpah serah terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Bapak Pimpinan. Jadi emang itu yang menjadi mendasar bahwasanya bagian tersebut bertanggung jawab atas. Tapi tadi masa-masa akhir Orsas itu yang luar biasa lagi. Gimana? Menuju ke serah terima kita
mengasihkan ke regenerasi adik kelas kita, Iya. itu juga perasaan yang berbalik, rasa kehilangan itu kan. Oh, bagus itu. Itu rasa kehilangan yang dulu saya biasa catat anak, jasus, Iya, ya kemudian seperti ada yang juga hilang ya? ada yang hilang, ada Aduh, rapat iya. bulanan. Nggih. Itu ya itu yang saya maksud, harus siap di posisi manapun gitu, Iya, dipimpin maupun memimpin. Itu Iya. moto pesantren yang luar biasa teman-teman ya semua. Dan ketika sudah lepas dari OSIS gimana perasaannya? Ya itu. Artinya kan ibaratnya kalau di istilah mahasiswa ada di siswa ada mahasiswa, kalau ini kan mahasantri gitu ya. Mahasantri. Nah, perasaannya apakah siap untuk dipimpin kembali oleh Orsas kan gitu? Iya sebetulnya karena dulu kita sudah pernah jadi ADO, Iya. setelah meskipun namanya mahasantri, Iya. itu kan di bawah naungan Orsas tetap. Oh, Kita harus iya. taat kepada pemangku Iya. kebijakan lah, katakanlah Iya, iya. begitu. Kita harus taat lah sama Harus taat. adik-adik kelas meskipun kan ya gitu. Bagaimana Itulah pengalamannya luar biasa ya, tadi. menjadi contoh ya. Jadi contoh. Siap. Adapun nanti pesan harapan buat alma mater As-Sakinah seperti apa? Mungkin harapan dan sedikit doa buat As-Sakinah. Seperti apa harapan dari antum ini? Baik untuk alma mater kita ya, Pondok Pesantren Modern As-Sakinah, harapan semua alumni tentunya, nggak cuma saya secara pribadi, itu mengharapkan pondok yang lebih maju, lebih berkualitas, kemudian lebih lagi dalam melayani masyarakat, dalam berkhidmah, yang memang yang sudah dilakukan luar biasa tadi. Siap. Para satu ustadzah 24 jam yang luar biasa, ini menurut kami adalah cikal bakal benih gitu kan, untuk tumbuhnya As-Sakinah bisa merubah peradaban gitu kan di tahun-tahun yang akan datang. Karena memang harapan kita sih semua asatidz, kemudian juga santri yang saat ini sudah menjalankan aktivitasnya setiap hari, seperti itu KBM-nya, pendidikannya, akademik maupun non akademik sudah bagus, itu perlu dipertahankan. Artinya kalau untuk urusan eskul ya, nah mungkin itu juga harapan kita bisa lebih maksimal lagi, lebih bisa terlihat di masyarakat gitu loh. Siap. Supaya tadi namanya calon santri itu lirikan pertama itu dari mata gitu. Iya. Maka lebih masyhur lagi, kita sama-sama mendukung. Ada juga kan program yang digagas oleh alumni itu Ikhlas, diantaranya ada donasi itu kan. Kami sih berharap selain dari pembangunan, ada juga dana-dana itu yang memang untuk di kegiatan, alokasi kegiatan yang memang bisa dipandang sama masyarakat luas gitu loh, khususnya calon-calon santri yang akan mondok ke pesantren As-Sakinah. Betul. Iya. Mungkin harapan yang terakhir bagi kita, kami semua alumni mohon didoakan terus untuk oleh asatidz, ustadzat, dimohon seperti itu, dan kami juga insya Allah tiap habis sholat juga kita doakan semua para asatidz, ustadzat, para kiai yang sudah mewakafkan hidupnya yang luar biasa, yang mulia di bidang pesantren. Iya. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Iya. Ya insya Allah tadi ada beberapa masukan dan itu sangat membangun sekali. Saya yakin tujuannya adalah tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas baik itu pendidikan ataupun kegiatan yang ada di As-Sakinah. Sebelum kita tutup, saya minta hadiah Al-Fatihah dari antum, dari kita semua di sini, dari sahabat As-Sakinah TV. Kita doakan wabil khusus untuk para pendiri, para muwakif, para pejuang As-Sakinah yang sudah mendahului kita semua. Kita doakan semoga beliau ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang di sini semoga diberikan kekuatan, amin, kesehatan lahir batin, dan diridai segala langkah kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah sahihah jamilah ila hadratil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Ustadz Aris atas sama-sama, waktunya, atas jamuannya. Jangan bosan-bosan main ke sini dan. Ya, insya Allah. Padahal sering lewat, tapi ya karena mungkin ada beberapa hal yang berkenaan dengan waktu ya. Jadi nanti silahkan para alumni barangkali mau pesan kasur, mau pesan bantal, monggo. Tinggal nego. Ini ada alumni yang pakarnya dalam penjualan inilah. Saya yakin kalau
sesama alumni sih ada istilah ya Iya, negosiasi lah. pengennya turu bareng ya kan, kemudian makan bareng ya seperti itulah. Ada rasa Ustaz. chemistry kekeluargaan tersendiri. Itu saja, terima kasih sahabat As-Sakinah TV yang sudah manteng di channel As-Sakinah TV, channelnya santri dan alumni. Tetap pada program alumni menginspirasi atau inspirasi alumni buat kita semua. Terima kasih. Alafumikum. Mari itu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حد موش ذا كل ما صلي وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حله ذا كل ما والله ما هذا الوجود إلا مشيرا للمبعوث فقم ونام